Oke, kita mulai dia. Oke, nah kita sekarang sekarang belajar eh fisika dasar ya. Nah, kita ulangi lagi masalah fluida ya. Nah, dengan belajar latihan soal yang sama ya tentang fluida dinamis. Nah, kita tambah sedikit ya tentang fluida statis gitu ya. Oke. Oke. Nah, begitu. Aku harap masih ingat ya tentang persamaan Bernoulli dan juga tentang persamaan eh, kontinuitas. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini saya ambil dari soal-soal eh, ujian ya, ujian-ujiannya mahasiswa yang tingkatannya itu tentu saja nggak simpel ya di sini ya, tentu saja susah. Nah, seperti itu. Di sini ada nomor satu, itu tentang fluida dinamis, itu ya. Di sini tentang fluida statis, ini tentu saja eh, gampang ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ini juga sama tentang fluida dinamis ya, tipikal yang sama begitu ya. Nah, yang ini tentang termodinamika yang kemarin saya hutang gitu ya. Nah, itu harus kita selesaikan juga ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini hanya 4 soal ya. Kenapa hanya 4 soal ya? Karena eh, banyak juga yang mau kita bahas sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita mulai saja dari nomor eh, satu di sini ya. Kayaknya gambarnya buram ya, masalah variabel-variabelnya ya. But it's okay. Nah, kita rekonstruksi lagi ya gambarnya ya. Jadi kurang lebih di sini itu ada pipa ya. Nah, ini ada pipa yang diameternya segini. Kemudian ini menyempit ya pipanya ya. Nah, ini menyempit. Nah, terus ini ada cabang bentuknya U di sini. Nah, gini ya. Nah, gini. Kemudian, nah ini. Lalu di sini di pipa U ini diisi dengan air raksa. Begitu. Nah, ini ya. Nanti ada titik-titik satu, dua, tiga. Nah, kita tandai ya. Nah, di sini. Nah, di sini diisi dengan dua fluida yang berbeda. Nah, ini. Oke. Yang kemarin aku belum bagikan ya. Rekamannya sama catatannya nanti aku bagikan sekalian sama ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, sini ya. Nah, di sini ini isinya air raksa ya. Nah, ini. Nah, ini agak naik dikit ya. Di sini sudah pasti ada gapnya ya. Nah, nggak mungkin dia penuh karena di sini ada beda tekanan. Nah, ini ya. So, nanti kita jabarkan sampai ke sini. Nah, ini. Nah, ini. Oke, nah ini ketinggiannya di sini adalah H3 ya. Kemudian kita taruh di sini titik satu ya. Di sini. Titik satu gitu ya. Dan kemudian di suatu titik ketika pipanya menyempit, sini ya.
Sini adalah titik dua. Nah ini, nah ini ya. Nah, di sini ketinggiannya adalah H2 ya. Nah, ini. Terus, nah di sini hingga di ujung di sini, nah ini di titik tiga ya, di ujung sini. Nah, jadi ada beda diameter pipa ya. Nah, di mana ini ketinggiannya adalah H3, kemudian di titik sinilah airnya yaitu akan keluar ya. Nah, ini. Nah, sehingga ini jatuh di sini ya. Nah, jatuh pada sebuah wadah. Nah, di mana antara wadah ini dan ke sana itu jaraknya sejauh X. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini diisi dengan air raksa, Hg, dan yang bagian yang kosong di sini itu diisi dengan air ya. Nah, air bukan air udara, tapi air bahasa Indonesia ya, water, air. Nah, seperti itu. Oke, nah sebelum kita ke sana ya, nah kita kopas aja dulu lah ya. Nah, ini. Nah, ini. Kemudian nanti ini kita catat semua variabel yang kita butuhkan. Nah, ini agak panjang nih pembahasannya. Oke, nah di sini diameter D1 adalah 30, D2 20, D3 10. Nah, ini diameter di sini ya. Nah, di sini kan ada diameternya nih. Nah, di sini 30, 20. Nah, di atas sini 10 ya. Nah, D1 30 cm, D2 adalah 20 cm, D1 adalah 10 cm. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini H1 2 meter, H2 40 ya. Wajar kalau salah satunya 2 meter ya, karena itu paling tinggi ya. H1 2 meter, ini H1 di sini ya. Nah, ini H1-nya 2 meter, H2-nya itu adalah 40 cm, H3-nya itu adalah 20, sorry, 10 cm ya. Nah, tadi di sana diketahui ada massa jenis air itu 1 gram per centimeter kubik, sedangkan massa jenis air raksa atau Hg itu 13,6 gram per centimeter kubik. Nah, sekali lagi, jangan terlalu peduli sama nilainya ya, tapi pedulilah sama konsepnya ya, sama penurunan persamaannya ya. Karena memasukkan angka itu doesn't matter, itu urusan belakang. Itu pun nggak dimasukkan juga nggak apa-apa, 100 juga nilainya. Yang penting itu pada prosesnya dulu aja. Nah, itu. Oke, yang pertama. Nah, ini. Tekanan dan kecepatan aliran air di titik 1 dan 3 ya. Nih, tekanan dan kecepatan di titik 1 dan 3. Nah, ini ya. Jadi kalau ada beda tekanan, ya setidaknya kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan tentang persamaan Bernoulli. Nah, seperti itu. Oke, ada dua variabel, ada tekanan dan ada kecepatan ya. Nah, ini. Oke, nah kita bisa proses ini. Ya, paling V1 dan V3. V1 dan V3 ya. Jadi pertanyaannya V1 dan V3 dan V1 dan V3 ya. Nah, ini. Itu berapa? Nah, ini. Oke, nah kita mulai ya. Jadi kita harus tahu eh, prinsipnya lah ya. Nah, prinsipnya itu bagaimana? Nah, itu setidaknya.
yang harus kita ketahui ya. Oke, nah, coba kita pikirkan dulu di sini. Oke ya, nah kita bisa kaji dulu lah. Di sini eh, tidak diketahui kecepatannya juga ya di situ. Nah, oke, sebentar. Ini coba kita kaji dulu. Oke ya. Nah, kita ambil titik dulu lah ya. Nah, ini kita harus harus nguli ya. Nah, ini coba kita pakai ini. Eh, azas azas kontinuitas ya di titik satu dan dua ya. Nah, ini tuh agar kita tahu nanti berapa kecepatannya gitu ya. Nah, di titik satu berarti kan ini satu dan dua kan. Berarti kan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 ya. Nah, ini. Maka di sini ini kan luasnya kan bentuknya lingkaran. Nah, lingkaran itu kan rumusnya kan ini. Pi dikaitkan sama diameter ya. Kalikan D1 kuadrat per 4 ya. Ini kalikan V1 dan A2 Pi D2 kuadrat per 4 ya. Dikalikan dengan V2. Nah, ini 4 yang kita coret. Pi-nya juga kita coret. Nah, jadi setidaknya nanti ini untuk mencari variabel V1, kita bisa gunakan ini ya. D2 kuadrat per D1 kuadrat kalikan V2 ya. Nah, yang mana ini sudah tahu hasilnya nih. D2 D1 kuadrat dikalikan V2. Nah, itu V2-nya kita nggak tahu di situ. V2-nya itu berapa. Nah, itu ya. Nah, ini. Nah, itu. Dan itu ya. Nah, kemudian nanti ini coba kita cari ya tekanan pada satu. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kita ambil titik acuan dulu ya. Nah, ini. Wah, ini agak rumit sebenarnya. Kita cuma tekanan satu sih. Dan dua juga bisa ya. Nah, ini. Kita ambil titik acuan di sini ya. Katakanlah ya. Tekanan itu kan bergantung sama kedalaman ya. Nah, ini. Berarti tekanan di sini. Nah, kita ambil di sini ya. Sama di sini. Harusnya sama. Gitu ya. Harusnya sama. Nah, ini kita ambil titik eh, di sini ya. Titik titik A gitu ya. Nah, ini. Titik A. Karena di sini posisinya sama. Berarti tekanannya sama. Betul ya. Nah, bedanya apa? Yang satu ini di sini ya. Nah, ini kita dapat tekanan di sini nanti ini. Di sini nanti kita dapat tekanan satu, yang di titik A yang sini kita akan dapatkan apa? Tekanan di titik dua dan hubungannya bagaimana? Gitu ya. Maka tekanan di titik acuan A itu pasti sama, ya. Nah, itu pasti sama. Yang membedakan apa? Satu, yang di sini. Nah, rumus tekanan itu apa? Rumus tekanan. Rumus tekanan di A yang ini ya, di A yang ini
itu dipengaruhi sama tekanan di titik satu di sini, ya, tekanan satu. Nah, dan jangan lupa tekanan itu kan dipengaruhi sama ini ya. Nah, ini kita tuliskan rumus tekanan hidrostatis. Waktu satu ini, tekanan itu adalah tekanan luar ditambahkan rho G H ya. Nah, ini. Tapi tekanan luarnya di sini apa? Di sini P1, tekanan luarnya di sini. Terus di sini, dari sini, dari sini sampai ke sini, itu kan diisi dengan air. Jadi, ya, diisi dengan air dan udara. Ya. Nah, itu H2 ya. Nah, ini diisi dengan air kan? Nah, itu ya. Maka kita harus tahu di situ. Nah, itu ya. Nah, harus bisa kita kaitkan ya. Nah, ini. Yang pertama, di sini diisi dengan air ya. Di sini, di sini hati-hati. Di sini diisi dengan air ya. H3-nya diisi dengan air. Terus apa lagi di sini? Nah, tapi yang ini ya, dari sini ke sini, ini ini bukan H2 ya. Nah, tapi ya itu bisa kita anggap H2 juga boleh lah sebenarnya ya. Nah, ini itu ya. Sama juga ya. Di sini diisi dengan air ya. Nah, ini anggap aja nyambung tuh pipanya. Nah, ini. Nah, H2, oh, H2 ini udara ya. Sebentar. Oke, enggak masalah. H2 itu diisi dengan udara ya. Nah, tapi yang di sini sudah apa namanya? Sudah air itu di situ. Oke, enggak masalah. Atau kita anggap sebentar. Iya, nggak berhubungan nih masalahnya. Bentar ya. Wait. Oh, iya, di sini ada tekanan lagi di sini. Wait. Ini tekanan udara di sini. Maaf. Nah, ini aku baru ingat ya. Di sini ada tekanan udara nih di sini. Iya, P0. Nah, itu bukan P1 ya, tapi P0 ya. Karena kan nggak nyambung ke titik satu di situ ya. Nah, ini P0 ditambahkan apa itu? Ditambahkan dengan rho air ya. Nah, karena apa? Di sini kan di tiga kan diisi air. Nah, berarti itu rho air dikalikan G dikalikan kedalamannya H3 ya. Nah, sedangkan di PA yang satunya di sini, ini ya, di sini, pertama di sini dari sini ke sini ada H2 ya. Nah, H2 yang diisi dengan air ya, dan ada di sini H3 yang diisi dengan air raksa ya. Berarti rumusnya gini ya. Berarti ada P2, hati-hati, tambahkan rho air itu pada kedalaman berapa tadi? Pada kedalaman H2 ya. Sedangkan yang kedalaman H3 itu Hg itu ya diisi dengan air raksa. Jadi rho-nya rho Hg. Nah, ini ya. Oke. Nah, tekanan udara itu kan berapa? Hafal ya. Ini P0 itu kan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ya. Nah, ini. Oke. Ya udah, bisa kita proses nih. Dapat P2-nya ya sekarang ya. Oke. Tadi kan P2 ya, sama dengan P0 tambah rho air dikalikan gravitasinya dikalikan H3 ya. Nah, di sini dikurangi yang kanan ya, rho air dikalikan G dikalikan H2 ya. Ini dikurangi rho Hg dikalikan G dikalikan H3 ya. Kalau gini kan enak, tinggal kita proses saja nih. P0, nah ini tambah rho air ya, dikalikan G ya.
Nah, ini H3-nya kita keluarkan. Ini H3 min H2 dikurangi rho Hg dikalikan G dikalikan H3 ya. Nah, seperti itu. Oke, dan ini kan semua variabel kan sudah ada, sudah well known semua ini. Rho T0 ada, ya. Nah, ini G ada, gitu ya. Rho air ada, H3, H2 ada. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi P2-nya dulu yang baru bisa kita cari ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, oke. Nah, berikutnya di sini. Di sini ya. Di sini sadar, sadar sesuatu ya, Kak ya. Bahwa di sini di satu sama di dua kan posisinya sama di sini ya. Nah, ini posisinya sama. Satu sama dua. Iya apa enggak? Kalau posisinya sama, berarti kan tekanannya sama ya. Berarti kan di sini P1 sama dengan P2. Nah, gitu ya. Karena titiknya sama, kedudukannya sama. Nah, ini. Oke. Terus apa lagi di sini? Bentar. Oh, belum belum tentu ya. Karena di sini ada perbedaan kecepatan ya. Pipanya kan menyempit ya. Iya, pipanya menyempit nih. Kalau pipanya menyempit, eh, nggak bisa nih. Nggak. Coba kita pakai Bernoulli aja lah ya. Jangan keburu menyimpulkan nih sebaiknya. Pakai Bernoulli aja dulu. Ini ya. Ini azas Bernoulli ya di satu dan dua ya. Nah, tapi di mana? Di sini dan di sini. Ini, itu ya. Berarti kita rumuskan ya. Oke, satu tambahkan rho. Rho apa? Karena di sini isinya adalah air, atau isi air ya. G dikalikan kedudukannya. Nah, kedudukannya ya, H1 gitu ya. Kedudukannya itu nanti belakangan deh. Ini ya. Nah, kedudukannya itu dari mana? Dari acuannya. Acuannya dari atas ini. Di satu di sini, kan dari sini posisinya. Dari sini ke sini kan. Nah, ini ya. Sebesar H1 ya. Nah, ini. H1 ditambahkan, jangan lupa, sini setengah rho P1 kuadrat ya. Sama dengan yang titik 2 ya. P2 tambahkan rho air juga. G. Nah, di H2 ini kedudukannya mana? Di sini sama di sini kan sama. Ya, di sini dan sama sini kan titiknya sama. Sama-sama satu. Ya udah, kita tuliskan aja di situ. Nah, H1 ya. Nah, tambah yang beda apa? Yang beda kecepatannya ya. Di rho air ya. Tengah rho air dikalikan V2 kuadrat ya. Nah, ini coret ya. Nah, ini. Sehingga di sini dapat ya di sini ya. Nah, ini P1 ya, tambahkan setengah rho air ya, dikalikan V1 kuadrat, P2-nya pasti bisa pakai ini nanti ya. Nah, ini P2 tambah setengah rho air dikalikan V2 kuadrat ya. Nah, ini, itu. Sebentar. Ada air raksa. Oke, oke, oke.
Coba dilanjutkan dulu. Nah, kira-kira eh, dapat nggak sesuatu di sini? Memang susah, karena soal versi ujian nih. Aku gabungin sama soal ITB sama ITS ya. Nah, itu. Karena soalnya sangat relevan ya. Bagus juga. Jadi yang terpenting itu mainan variabel dulu. Nah, ini. Oke, itu ya. Jadi yang susah itu menentukan P1 di sini ya. Nah, P1 itu susah ya. Tapi gampangnya gini aja. P1 itu kan di sini kan bersinggungan sama udara ya. Kalau kita lihat ya, di sini ya, P1. Ya udah, kenapa nggak kita ambil aja di sini P1-nya sama dengan P0. Nah, kan bersinggungan dengan udara. Sebagaimana di titik sini. Gitu ya. Nah, itu trikinya itu seperti itu. Nah, itu ya Kak ya. Nah, berarti P1 itu sudah dapat ditentukan sejak awal. Ini ya. Nah, ini. P1 sudah gampang ya. Kalau P1 ya. Nah, karena langsung bersinggungan sama sama udara dari luar. P1 sama dengan P0 ya. Tekanan udara luar itu kan nilainya ini apa kan ya. Biasanya eh, kadang juga ada yang pakai versi 1,01 kali 10 pangkat 5. Kalau dua-duanya benar. Gitu ya. Ya udah, kalau P1-nya P0, bisa bisa kita cari ini. P2 sama P1-nya Kak ya. P1-nya tadi kan P0 kan. Ini ya. Nah, ini. Tambahkan ini. Jadi kita buat tetap dulu lah ya. Setengah. Kita bisa cari V1 nih Kak sekarang. Iya, gitu. P2-nya mana? P2-nya adalah ini. Iya. Nah, ini ya. Nah, tambahkan apa Kak? Ini, tambahkan setengah. Ini ya, row air. Nah, ini. Tekankan apa nih? V2 kuadrat. V2-nya apa tadi? V2-nya. Nah, ini sudah kita buat tadi ya, V2-nya ya. Nah, ini. Oh, tapi ini V1 ya. Jadi ya, kita ganti V2 lah ya. Kalau V2 ini tinggal di flip aja. Tapi kan ini D1 per D2 kuadrat ya. Ini. Nah, gitu aja. Kalau ini V1 ya Kak ya. Kenapa kita jadikan V2 sama dengan V1? Ya karena tujuan kita nyari V1 kan. Nah, V2-nya adalah ini. Ini ya. D1 per D2 pangkat 2 dikalikan V1 di pangkat 2 pangkat 2 ya. Nah, ini. Ya udah, kita proses ini sekarang. Nah, di sebelah ya. Agak lama juga bahas ini. Sudah 20 menit, ini belum belum selesai. Tapi nggak apa-apa. Itu harus satu Ini ya. soal kan, Kak? Nah, iya, satu soal. Gitu. Betul. Nah, tapi jangan sekali-sekali kalau mengerjakan soal ini, itu memasukkan angka di awal tuh jangan ya. Angka itu maksudnya apa? Yang ini, yang diketahui di sini jangan. Karena selagi bentuknya belum belum simplistis, belum sederhana, jangan dimasukkan. Nah, karena kan menyusahkan kita nanti. Ini P0 ya. Nah, coret ya. Hmm. Udah, kita cari V1 nih. Bisa nih. Oke, let's go. Nah, ini kita proses ya. Setengah per air dikalikan V1 kuadrat. Nah, kenapa lama ya? Karena ya ditanya banyak ini. Nah, ya dikurangi dia. Nggak apa-apa. Sekalian belajar banyak memang. Sekarang per air, ini dikurangi ya. Ini kita kuadratkan dulu lah ya. Ini V1 pangkat 2, ini pangkat 2, pangkat 4 berarti ya. Nah, ini D1 per D2 pangkat 4, V1 kuadrat ya. Ini row air, nah dikalikan G ya. Nah, ini H3 min H2 ya. Nah, row HG, row raksa, dikalikan V, dikalikan H3 ini. Nah, ini. Nah, di sini kan
masih sama-sama ada V1 kuadrat nih, keluarkan aja gitu. V1 kuadrat dan ada juga setengah rho air. Nah, keluarkan aja ini setengah rho air ya. Nah ini terus berarti ini jadi satu ya, satu min ini. Nah, D1 per D2 ada 4 ya. Yang ruas kanan adalah ini. Ini ya, itu ya kak ya. Maka nanti ini V1 kuadrat di sini ya. V1 kuadrat ya, sama dengan ini ya. Kita kalikan aja dengan 2 per rho air ya. Nah, ini. Nah, dikalikan ini ya. Ini ya. Nah, ini. Ya udah. Berarti ini nanti ini V1 ya, di akar ya. Di akar. Sekalian kita bagi dengan rho air ya. Nah, ini bagi ini habis nanti ya. Berarti ini 2 dikalikan di H3 min H2. Nah, ini rho Hg dibagi rho air ya. Berarti ini rho Hg dibagi rho air. Nah, ini dikalikan Q, dikalikan H3 ya. Nah, ini. Nah, sekalian lah Q-nya kita keluarkan lah ya. Nah, ini biar lebih enak. Oke. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah simplistis ini. Sudah sederhana ya. Nah, ini. Coba kita masukkan variabelnya. Jadi murni, kalau kita lihat ya, unik sekali. Murni hanya bergantung sama ketinggian dan massa jenis di sini. H3, H2. Rho H3, rho air. Coba kita masukkan. H3 kurangi H2. 10 kurang 40 ya. Sebentar, kenapa ini negatif ya? Negatif ini. H3 kurang H2 kan negatif. Harusnya nggak boleh negatif tuh. Entah ada yang salah ya. Nah, ya kan ada yang salah ya. Ini, nah ini ketukar nih. Nah, jadi ketika matematika dan fisika itu bisa dikombinasikan. Kalau ada yang dari rasa rasa dalam mengerjakan itu harus ada. Nah, kita harus tahu ini, oh, ini hasilnya salah nih. Kan nggak mungkin kecepatan negatif, akar negatif. Ini ya H2 min H3 ya. Nah, ini kebiasaan ini. Oke, sebentar. Tadi ini H3, ini H2 ya. P2-nya, tapi kan P0. Oh iya, ini kok negatif ya? Wait. Air GH2, reaktif GH3.
Dua menit itu. Bentar, mana yang salahnya ya? Hmm, titik satu. Ini H3 dan H2 itu negatif. Negatif dikurangi pasti negatif juga. Oh, atau hit. Oh iya, ini kan pengerjaan kita kemarin kan harus ada patokan titik nolnya ya. Aku baru ingat itu. Titik nolnya, patokan patokan nolnya kan di sini ya. Nah ini nolnya kan, nolnya di sini nih. Hmm, nol. Berarti di bawahnya kan negatif ya. H2-nya negatif, H2-nya negatif 40, H3-nya negatif 10. Jadi kalau kita masukkan, ya tetap positif. Coba kita cek ya. Nah ini, iya aku lupa. Berarti H1-nya positif nih. Positif 2 meter ya. Nah ini, patokan nolnya itu Kak. Nah nih, coba kita masukkan nih. Berarti ini V1 akar ya. Ambil aja G-nya 10 ya. 2 kali 10. H3-nya tadi kan minus 40 ya. H2-nya minus 10 ya. Pro Hg-nya 13,6 ya. Pro airnya kan 1. H3-nya, H3-nya tadi adalah minus 10 ya. Nah, coba kita uraikan nih. Nih, 2 kali 10, 20. 40, ini kan min 30 ya. Aduh, min 30, min 30 kali 20, min 600 ya. Nah, ini. Min kali min positif ya. 13,6 kali 10, 136. Nah, tetap negatif. Tetap negatif nih. Mana yang salah ya? Hmm.
Oh iya, ini apakah di sini itu pipa U itu isinya air juga ya? Harusnya nggak air di sini ya. Ini bukan air ya, harusnya di sini. Tapi ini udara ini, karena di sini udara P0 ya. Nah ini, yang air itu kan di sininya, ini ya. Harusnya ini bukan bukan apa namanya? eh, iya, bukan langsung ini ya. Iya, isinya iya. Masalahnya ini sama nggak ya ketinggiannya ya? Imajiner nggak? Kok imajiner? Nggak mungkin. Kecepatan nggak mungkin negatif. Kalau gitu masalahnya di sini. Iya, berarti isinya tuh udara ya? Iya, udara berarti. Ini isinya udara. Lagi itu raksa. Raksa. Tiga. Sebentar. Tiga. Astaga. Tiga kan minus 10. Kenapa ini ditulis min 40? Maaf, 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 maaf. Sorry, sorry. Aku yang salah, aku yang salah. Tiga kan minus Balik 10. berarti ya, Kak. Iya. Ini berarti, iya. Nah, kita harus skeptis sama hasil. Nah, untuk menjamin langkah kita benar min 10, nah duanya, ya, min 40 ya. Nah, ini positif nih. Positif 30 ya. Oh, ini min 10 ini. Nah, itu betul berarti. 2 kali 10, 30, 600 ya. Min plus ya. 13,6 kali 10, 136 ya. Nah, ya udah, berarti akar. Nah, berarti hitungan kita benar. Gitu ya. Nah, ini. 1 meter per second harusnya. Nah, ini ya. Oh, sorry. Karena aku tuh lihat percobaan di laboratorium itu, ini nggak mungkin udara. Nih, ini pasti isinya air juga. Nih, pasti air juga. Di pipa U, di lab gitu ya. Lab fisika itu. Kenapa tadi kok tiba-tiba kepikiran udara? Ya, karena aku kira hasilnya negatif. Akar negatif kecepatannya. Ya udah, aku asumsikan aja tadi. Dan ternyata saya salah di hitungan tadi. Itu ya, itu V1 ya, sudah ketemu ya. Nggak penting angka 736 berapa ya. V1 sudah, V3. V1 V1 udah, sekarang di sini. Kecepatan di ujung sini. Ya, V3 di sini. Kecepatan dan tekanannya. Itu berapa? BTW kalau misalkan kecepatan satu dapat, V2-nya harusnya dapat juga dong. Itu ya. Itu kita cari V2 dulu. Nah ini. Karena V2 pasti berhubungan sama V3 nanti. Mencari V2 ya. Nah ini. V2 itu ya. Itu sama dengan, nanti kalau nggak salah ini hasilnya ya. D1 per D2 pangkat 2. Astagfirullahaladzim. Aku lupa lagi, Kak. Ini ya. Astaga, ini loh. Ini kan ada diameternya ini tadi. Nah, ini ya. Satu dibagi diameter D1 D2 ya. Aku lupa ya. Sorry, sorry, sorry. Sik, 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 sik. Nah, ini. Jangan-jangan hasil negatif di atas bisa dinihilkan dengan ini. Nah, sik, sik, Kak. Aku lupa. Iya, aku nggak sadar ini. Nah, ini.
Berarti Ini ulang kan balik mas, ya perhitungannya? ini satu min, iya satu min itu ya, satu min, aku lupa diameternya tadi. Hmm, Jangan-jangan hasil negatif memang betul. Tapi karena di bawahnya ini kan bisa jadi negatif ini. D1 sama D2. D1 30, D2-nya 20. Loh, negatif kan? Positif kan? Tapi satu dikurangi positif kan? Oke, oke. Jadi kita tidak usah asumsikan ini minus-minus ya. Nah, inilah kombinasi antara kemampuan fisika dan matematika itu harus seimbang nih. Nah, ini ya. Coba kita lihat ya. Ini ya, rho air dibagi rho air ya, masuk ya. Berarti ini kan 2, nanti ini masuk ya. Ini G, ini ya. H3 min H2. Kenapa? Karena ini sama ini kan coret. Tapi ini sama ini nggak bisa coret kan. Nanti kan min rho Hg dibagi rho air ya. Ini dikalikan H3 ya. Nah, ini. Nah, dibagi ini ya. Satu min. Nah, ini D1 per D2 pangkat 4 ya. Nah, ini dia. Oke, coba kita masukkan. Jadi atasnya memang negatif, hasil atas. Tapi yang bawah itu juga negatif. Jadi negatif bagi negatif kan positif hasil ini. Nah, ini ya. 2 kali G. 2 kali 10 ya. Nah, kita ambil versi negatif tadi. H3-nya kan 10, kurangi 40 ya. Rho Hg-nya 13,6, rho airnya 1, ini 10 toh. Hmm, Dibagi, nah iya, pesan. 1 min, D1. Diameter 1 tadi kan ini 10 per 20 ya. Gitu. Nah, 10 per 20 ya. Tuh, D1 per D2 ya. Oh, D2 per D1 tadi. D1 per D2 ya. Wait, wait, wait. D2. Oke, oke, oke. Ini positif. Nah, berarti betul tadi. Pakai yang ini aja tadi. Yang pakai negatif aja. Lebih make sense ya. Min 10, ini min 40. Min 40, ini min 10 ya. Lebih make sense ini. Hmm. Nah, ini. Enggak, yang aku lakukan cuma menambahkan itu tadi. Menambahkan apa? D1, D2-nya. Lupa tadi. Ini ya. Nah, hitungannya atas tadi kalau nggak salah, eh, hitungannya atas tadi kalau nggak salah, loh, masa diameter satunya 10 sih? Di satunya 30. Itu salah. 30 per 20. Oh, ini enggak. Ini betul nih. Ini betul. Ini betul. Apa yang salah? Sorry, sorry. H2-nya, D2-nya 10, 20, D3-nya 10. Betul ini. Jadi nggak usah pakai negatif ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini murni nggak teliti sih. Ini 10 min 40 ya. Nah, ini 10. Ini salah ya tadi. D1-nya adalah 20, D1-nya 20, D2-nya 10. D Masa satunya D1-nya bukan lebih tiga kecil? puluh Kak. Oh ya, 30 ya. Nah, 30 per Eh, 20 ya. Oke. Iya. Oke, oke, oke. 30. Nah, ini. Hasil bawah itu negatif. Ini coret ya. Hasil atas negatif. Negatif bagi negatif. Positif kan. Nah, kita hitung yang atas nih. 10 kurangi 40, min 30, min 136 ya. 30 tambah 136, kalikan 20 ya. Nah, ini
Ini hasilnya 3.320 nih. Negatif loh ya. Nah, ya bahwa ini 3/2. 3/2 pangkat 4. Berarti kan 3/4 per 2/4. 3/4, 81. 2/4, 16. 1 dikurangi 81 per 16. 16 kurangi 81. Bagi 16. Bagi ini ya. Minus 4,0625. Nah, ya. Negatif, positif kan? 3.320 dibagi 4,0625. Iya. Akar 417,23 ya. Nah, ini. Tuh. Nah, iya. Jadi terjawab tadi ya. Jadi tetap pakai yang positif, tidak usah diubah-ubah ya. Ini itu sudah betul. Cuma yang tadi nggak teliti adalah belum dibagi diameternya. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Oke, yang berikutnya. P2-nya dapat nih. P2-nya, tadi pakai rumus ini. Ini ya. Langsung aja ke sini. D1 per D2. Berarti kan 30 per 20 pangkat 2. C1-nya tadi akar dari 817,23. Nah, nih. Nanti bisa dihitung lah ini berapa hasilnya. Meter per sekon. Nah, itu ya. Terus P1 dan P3. Sorry, P3 dan P3. Nah, ini kecepatan di 3 dan tekanan di 3. Nah, ini. Mencari P3 dan V3 ya. Ya, kita bisa hubungkan dengan yang dua harusnya. Dengan titik 2. Nah, itu. Oke. Kalau mencari tekanan di 3, ini ya. Menurutku bisa pakai ini. Nah, tekanan di titik 2 kan di sini nih. Nah, di sini ya. Di 2 ya. Berarti tekanan di sini sama dengan tekanan di sini di 3 ya. Oh, nggak pakai Bernoulli aja lah ya, biar gampang ya. Meminimalisir kesalahan ya. Bernoulli dulu. Berarti kan P2 tambahkan setengah rho. Nah, di 2 tadi kan massa jenisnya adalah massa jenis air ya. Nah, ini. V kuadrat. Tadi kan kecepatan di 2 ya. Nah, kecepatan di 2 kuadrat ya. Hmm. Tambahkan rho air kalikan G. Nah, dikalikan tekanan apa apa namanya? Ini. Ketinggian. Nah, di sini ya. Nah, di sini ketinggiannya di sini adalah di 2 sini ya. Ini adalah ini H2 plus H3 harusnya. Berarti 50. Bentar, bentar. Iya, H2. Sebentar. Berarti kalau gitu tadi ada yang drill dong dari tadi. Oh, enggak. Ini betul. Yang 2 ini. Satu dan 2. Oh iya, ini sama ya. H2 plus H3. Ya. H2, ini ya. H2 plus H3 nih. Atau ujungnya bisa dicoret nih kan sama yang satunya. Nah, ini. Yang satunya di P3 itu nanti sama juga. Kan setengah rho air dikalikan V3 kuadrat tambahkan rho air juga dikalikan G. Nah, ketinggian di 3 di sini ya H1 plus H2 plus H3. Nah, itu. Nah, ini ya. Nah, tapi di sini
V3 bisa dicari dulu sebenarnya. Kita hubungkan dengan V2 pakai pakai apa? Pakai kontinuitas dulu. Jadi nanti gampang nih cari V3-nya ini. Nah, berarti ini yang ini adalah judulnya Asas Bernoulli di titik 2 dan 3 ya. Yang ini kita pakai apa? Menggunakan asas kontinuitas di 2 dan 3. Nah, ini ya. Kita hubungkan kecepatan sama diameternya. Berarti kan diameter luas 2 dikalikan kecepatan 2 sama dengan luas 3. Berarti kan kecepatan 3 ya. Kayak ini. Luas 2 itu berarti kan pi dikalikan diameter 2 kuadrat bagi 4 ya. Dikalikan V2. Nah, V2 sudah kita ketahui ya. Nah, 3 pi dikalikan D3 kuadrat dibagi 4 dikalikan V3. Nah, V3 bisa kita cari dulu sebenarnya. Coret-coret ya. Pakai coret. Nah, sehingga di sini V3 sama dengan ya, di sini ya, D2 per D3 kuadrat dikalikan V2 ya. Nah, masukkanlah nilai-nilainya. D2, D3. 20 sama 30 ya tadi ya. 20 sama 10 ya. Nah, ini kebalik ini. Ini 3 ya. 20 sama 10 ya. Hmm. 20 per 10 kuadrat dikalikan V2. V2-nya itu ini tadi. Akar 30 per 20 kuadrat dikalikan akar ini tadi. Akar 817,23 ya. Nah ini, coret-coret ya. Berarti ini 30 kuadrat akar 30 kuadrat itu 900 ya. 900 akar 817,23. Nah, itu. Oh sorry, dibagi 10 kuadrat ya. 10 kuadrat kan 100 ya. Berarti ini 9 ya. Nah ini, masa iya kecepatannya jadi 900 kali? Nggak mungkin. Nih, jadi kecepatannya jadi 9 kalinya ya. Nah ini, tuh. Yaudah, ini kita bisa breakdown nih. Jadi ini V2 tambahkan setengah rho air ya, dikalikan V2 kuadrat, tambahkan rho air, dikalikan, nah ini ya, yang breakdown tuh yang ini, yang kanan ini. V3, ini ya. Nah ini, pecahkan jadi dua suku ya. Rho air, dikalikan G, dikalikan H1, sisanya H2. Rho air, dikalikan G, H2, terus H3 ya. Nah ini, coret, coret ya. Nah, itu. Nah, kita nggak usah masukkan angka ya untuk V3 ya. Jadi V2-nya aja kita ubah. Dan P2-nya. P2-nya tadi sudah kita dapatkan di sini. Nah, ini P2-nya ya. Nah, ini. Dia. Tambahkan ini. Nah, sekalian aja ini. Setengah pro air. Ini ya. V2. Hubungannya V2 sama V3. Tadi ini ya. Nah, kalau kita mau cari dalam V2. Tuh. Jadi kita nanti tinggal masukin V3-nya. Gampang. V2 itu D3 per D2 kuadrat. Kalikan V3 ya. D3 per D2 kuadrat dikalikan V3 ya. Tapi ini kan V2. Kalau ini dipangkatkan 2, berarti ini jadi pangkat 4, jadi pangkat 2 ya. Nah, ini sama dengan V3 tambahkan setengah rho air V3 kuadrat ya. Tambahkan rho air G H1. Yaudah, semuanya ini sudah well known nih. Enak nih. Tapi kalau mau cari P3, nanti tinggal proses aja. P3
Jadi ya, semua yang ada di sini, ya, dikurangi dengan, ya, dikurangi dengan setengah rho air V3 kuadrat, dikurangi, dikurangi apa? Dikurangi ini ya, nah, ini, rho air V H1 ya. Nah ini, ya udah, yang bisa kita sederhanakan, sederhanakan lah. Seperti ini ya, pertama ini, V0. Dan di sini ada rho air kalikan G ya, rho air kalikan G. Rho air dikalikan G, ada H3 min H2. Jangan lupa ini juga, H1-nya ikut juga, min H1 ya. Nah, tambahkan ini, setengah rho air dikalikan V3 pangkat 2 ya. Nah, ini, kalikan. Nah, kalau tekanan negatif nggak apa-apa. V3 min D2 pangkat 4 min 1 ya. Misalnya negatif nggak masalah. Ya udah, ini hasilnya ya. Nah, tugas kita nanti tinggal masukkan aja jawaban akhirnya itu ke sini. Nah, nah, gitu ya. Pronol ada, massa jenis air ada, gravitasi ada, ketinggian juga ada, P3 tadi sudah, rho air sudah, nah, di diameternya sudah. Nah, jadi tinggal masukkan aja. Nah, itu. Oke. Oke. Nah, ini kita coba termodinamika dulu lah ya, biar seimbang. Nanti ini nggak mungkin kita kebahas ini ya, nggak mungkin ya. Nanti bisa dicoba nih di rumah nih. Coba ya. Itu. Nomor 3, kita bahas ini dulu deh. Utang yang kemarin ya. Nah, ini. Nah, sebuah garis ideal berada dalam proses siklik ABCA ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, besar PB 7,5 ya, PAC 2,5. Pada titik A, itu T-nya sama dengan 200 Kelvin ya. Nah ini, berapa mol gas yang berada dalam siklus ya. Nah ini, itu. Oke, wait. Oke deh. Berapa mol ya? Mencari jumlah mol ya. Mencari jumlah mol ya. Nah ini harus harus tahu ya, bahwa nanti kalau kita dalam gas ideal itu berlaku begini. Nanti ini ada tiga fase kan, A, B sama C kan, masih berlaku ini. PA dikalikan volume A dibagi itu ya. Ini dibagikan dengan TA itu pasti sama dengan tekanan di B, PB dibagi suhu di B sama dengan PC, PC dibagi TC. Jadi berapapun tekanan volume dan temperatur yang diubah itu berlaku seperti ini, gitu ya. Itu dulu. Nah, dan yang pasti nanti itu bahwa persamaan gas ideal itu memenuhi ini. PV sama dengan nRT. Nah, ini ya. Ini yang harus kita
waspadai dulu. Nah, ini. Iya. Nah, ini. Oke. Nah, setidaknya kita mainan variabel dulu lah. Yang diketahui suhu itu di mana tadi? Ini ya, suhu di A ya. Suhu di A itu 200 Kelvin. Ini suhu di A di sini. Jadi yang diketahui ini tekanan di A itu segini ya, PAC ya. Tekanan di A itu sama dengan PAC, tadi sama dengan 2,5 kilo Pascal ya. PA-nya 1 meter pangkat 3 dan TA-nya itu sama dengan 200 Kelvin. Ya kalau gini mah gampang. Pasti pasti dapat ini nanti ini. Jadi kita gunakan A ya. Gunakan di A ya. Nah, itu kan berarti kan PA langsung aja LRTA ya. Nah, ini. Lalu untuk apa persamaan di sini? Nah, persamaan di sini digunakan nanti kalau kita mau mencari variabel-variabel yang lain yang di B dan di C gitu ya. Ya udah, masukkan aja ini. Tapi di sini satuannya belum SI ini. Nah, kita ganti ya. Ini 2,5 kali 10 pangkat 3 Pascal ya. Nah, ini. Ya udah, ini berarti kan ini 2,5 kali 10 pangkat 3 Pascal ya. Ini VA-nya 1, N-nya kita cari. Nah, jangan lupa, kalau pakai satuan Pascal dan meter pangkat 3 ya, nah, itu kita pakai R yang nilainya 8,31. 4 ya. TA-nya 200 Kelvin ya. Ya udah, belah-belahnya dapat nih. 2,5 nanti 10 pangkat 3 ya, dibagi 8,314, 200 ya. Oke, nah kita bagi nih Kak. 2,5 kali 1000 ya, bagi 8,314 bagi 200 ya. Jumlah molnya 1,503 ya, kita bulatkan aja jadi 1,5 mol ya. Nah itu, ini udah gampang. Yang berikutnya ini temperatur gas pada titik B dan C ya. Nah ini, mencari TB dan TC ya Kak ya. Nah, ya udah pakai ini aja. Ini ya. Ya udah kalau mencari B, apa pakai ini aja, yang B. Kita ambil yang B doang nggak? Nah, ini. Ini ya. Nah, langsung masukkan aja. Nah, tulis dulu lah yang diketahui ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tekanan di B tadi berapa ini? Nah, B kan di sini kan? Nah, di B itu sama dengan apa? Sama dengan PB kan? Di mana PB-nya 7,5 ya. Nah, ini. Nggak usah kita ubah ya, karena ini kan perbandingan. Nah, VB-nya itu berapa? V di B. Di B ini, sini, PB-nya adalah 3,0 kan? Nah, ini ya. Udah, masukkan aja. PA-nya tadi 2,5, PA-nya jadi ya, VA-nya 1, TA-nya 200 ya. Nah, PB-nya adalah 7,5 ya, kilo Pascal. VB-nya tadi adalah 3 meter pangkat 3 ya, dibagi dengan TB ya. Nih, 2,5 bagi 2,51, 7,25 bagi 2,5, 3 ya. 3 kali 3 kan 9 ya. Tapi TB-nya nanti ini 200 kali 3 kali 3 kali 3 ya. 600 kali 3, 1800 Kelvin ya. Nah, gitu.
Jadi gampang. Oke. Nah, yang ketiga, yang C, ya Kak ya. Yang C ini apa ini? Tentukan energi yang ditambahkan pada gas selama siklus ini. Ya, energinya pasti lebih dalam dong. Ya, energi internal ya. Nah ini, hati-hati. Di sini ada tiga fase ya. A ke ini ya, A ke B, B ke C, C ke A ya. Nah itu. Tapi di sini lebih dalamnya, di sini ada tiga. Delta U A ke B, delta U B ke C, tambah delta U. Jangan lupa C ke A ya. Nah ini. Kita ambil yang A ke B dulu. Nah ini ya. Ingat rumusnya delta U itu apa? Gampang ya. 3 per 2 NR delta T ya. Nah ini. Ya udah, berarti dimasukkan ini. 3 per 2 NR. Ini TB kurang TA ya. Nah, ini. Itu ya. Nanti masukannya belakangan aja ya. Semoga bisa disederhanakan ini. Kemudian delta U yang BC. Nah, bersama nih. 3 per 2 ini AB ya. Berarti kalau BC 3 per 2 NR delta T BC. Maka di sini 3 per 2 NR BC min TB ya. Yang berikutnya di sini delta U. Oke, enggak sebentar. Ini ya, CA ya. Ini berarti kan ini 3 per 2 NR ya. Delta T A C. Sorry, CA ya. Hati-hati. Berarti 3 per 2 NR TA dikurangi TC ya. Nah, jumlahkan aja semua ini. Ini ya. Nah, ini delta U ya. Ini 3 per 2 NR. Nah, ini TB min TA. Ini ya. Plus TC min TB plus TA min TC ya. Nah, ini. TB min TB habis ya. TC min TC habis. Nah, min TA min TA habis. Jadi 0. Nah, ini ya. Tuh, totalnya. Jadi tidak usah dihitung dulu ya. Biar kita nggak kejebak ya. Takutnya sudah dihitung panjang-panjang, 0 ujung-ujungnya. Jadi kita buat dulu ekspresinya sampai ekspresi akhir ya. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba ini ya, dengan cara yang sama ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini kali kita bisa coba ya. Ini gampang ya. Oke. Yes. Ini ya. Sebuah papan kayu dengan rapat massa 800 kilogram per meter kuadrat tiga ini. Jadi ada benda nih ya. Bendanya papan kayu ya. Sebut saja rho B gitu ya. Bendanya. 800 kilogram per meter pangkat 3 ya. Dan tebalnya 6 cm nih. Dia terapung di atas air. Nah ini. Dengan rapat massa 1.200 kilogram per meter pangkat 3 ya. Ini ya. Massa airnya ini. Nah, terus air ya. Itu 1.200
kilogram per meter pangkat 3 ya. Berapa bagian ketebalan papan yang terendam? Itu ya. Bagian papan yang terendam ya. Nah ini, coba kita gambarkan ilustrasinya dulu. Oke, nah ini. Nah ini ya Kak ya. Jangan ini deh. Nah ini ya. Seret. Nah, jadi ini ada yang basah ya. Ada yang basah, ada yang kering nih. Nah, ini ya Kak ya. Ya udah, ini kan berlaku prinsip apa? Archimedes ya, bahwa ini bendanya punya berat. Nah, ke bawah. Terus fluidanya memberikan kontribusi gaya angkat yang besarnya ke atas kan? FA ya. Maka nanti ini berat benda sama dengan gaya angkatnya. Nah, dia. Bahwa berat benda itu rumusnya apa? Massa jenis benda dikalikan G dikalikan volume benda ya. Gaya angkatnya massa jenis fluida dikalikan G dikalikan volume fluidanya ya. Oke, coret ya. Yang ditanya itu bagian papan yang tenggelam. Berarti kalau bagian papan yang tenggelam, artinya berapa persen sih air yang membasahi benda itu? Berarti volume fluida atau volume air yang membasahi bendanya. PF per VB ini berapa? Ini ya. Nah ini rho F-nya. Ini air itu tadi. Ini udah gampang sekali ini. Berarti ini kalau kita ambil VF per VB ya, ini itu sama dengan rho B per rho F. Ini udah rho B-nya 800, rho F-nya itu adalah 1200 ini. Coret-coret, coret-coret ya. Nah ini 8 dibagi 4, 2, 12 bagi 4, 3 ya. Berarti yang terendam itu hanya 66,67 per persen. Nah, itu ya. Oke, yang B. Jika papan ini sekarang ditenggelamkan seluruhnya ya dalam air laut dan kemudian dilepaskan. Nah, berapa percepatan gerak papan ya? Jadi dia ditekan tuh. Iya, mencari percepatan papan ya. Nah, ini jadi ceritanya ini ada air ya. Iya, ini ini papannya masuk ya. Hmm. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi sekarang ini eh, gayanya ini kan ditekan ditekan ke bawah ya, ditekan ke bawah sehingga di sini ada gaya berat, gaya angkat, ditekan ke bawah kemudian dilepas, berarti ada percepatan ke atas dong. Nah, sebesar A. Maka sekarang kalau sebelumnya kan ini berlaku ini ya, kalau sebelumnya kan ini sigma F sama dengan 0 ya, karena ini seimbang. Sehingga yang ke bawah itu W, yang ke atas itu kan FA. Berarti kan saling berlawanan kan, maka ini W sama dengan FA kan. Nah, nah sekarang nggak bisa. Nah, ini karena ada percepatannya, berarti ini sigma F sama dengan M kali A kan. Nah, gitu ya. Yang searah dengan A adalah FA ini. Berarti kan FA ya. Nah, yang berlawanan adalah W. Nah, ini ya. M kali A. Maka percepatannya sekarang di sini adalah, nah, FA, ini masanya masa benda ya. FA, ini masa benda ini. FA dibagi masa benda, dibagi W, dibagi masa benda ya. Dan jangan lupa, rumusnya W itu kan gaya berat. Nah, yaitu masa benda dikalikan gravitasi kan. Yang mana kita tahu sebelumnya, NB ini kan rho B dikalikan V kan. Nah, masa kan masa jenis dikalikan volume. Masa jenis dikalikan volume kan. Sehingga kalau kita gabungkan rho VG kan, jadi ini kan. Iya. Maka ini W dibagi MB sama dengan G. Maka ini A dibagi MB ya.
Nah, dikurangi percepatan gravitasi. Hmm. Sehingga sekarang kita bisa hitung nih sekarang. Nah, iya. Maka A-nya itu adalah gaya angkat dibagi massa benda ya, dikurangi G. Nah, kita uraikan lagi deh, biar gampang nih. Gaya angkat dari Archimedes itu kan ini ya, massa jenis fluida dikalikan G dikalikan volume fluida ya. Sedangkan massa jenis bendanya, massa jenis benda, massa jenis benda dikalikan gravitasi kan. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan, FA-nya itu adalah rho F dikalikan G dikalikan volume fluida ya. MB-nya itu adalah rho B dikalikan G ya. Nah, gini, coret ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini ada yang belum diketahui nih, yaitu volume fluida. Nah, ingat, ini kan sekarang bendanya sudah tenggelam ya, sudah masuk ke dalam air ya, tenggelam ya. Kalau tenggelam, artinya apa? Kalau tenggelam itu artinya volume fluida itu seluruhnya membasahi benda. Ini seluruh benda terbasahi oleh air. Karena seluruh benda, berarti kan 100% ya, alias satu. Maka fluidanya sama dengan volume bendanya. Itu ya. Nah, ini. Hal ini dikalikan volume bendanya ya. Nah, dikurangi dengan G. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita nyari volume bendanya itu? Itu pertanyaannya. Gitu ya. Itu yang jadi PR ya sekarang ya. Nah, ini. Tebalnya 6 cm. Wait, wait. Itu ya. Wait, wait. Ini ya, volume bendanya. Volume benda bisa dicari dari tebal aja sih menurutku ya. Tebalnya 6 cm. Ya udah, berarti kan gini. Ini kayunya ya. Tebalnya 6 cm ini. Kalau tebal, berarti 6 cm ke atas, 6 cm ke sini, 6 cm ke sana ya. Tapi volume bendanya apa berarti? Ya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, ya, S pangkat 3. Berarti kan nanti itu ya. Ini 6 kali 10 pangkat 2 ya. Pangkat 3. Kenapa? Karena sisinya 6 cm. Jadikan meter ya. Berarti kan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini. Ya udah, masukkan ini. Rho F-nya itu adalah, tapi massa jenis fluidanya 1200 ya. 1200 dibagi 800 ya. Nah, dikalikan apa itu? Volume bendanya. Yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3 ya. G-nya 10 ya. Ini coret ya. 12 bagi 8, 4 per 3 ya. 12 bagi 3, 4, bagi 4, 3, 2 ya. 3 per 2 ya. 6 kuadrat 36 ya. Kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, gini Kak ya. 36 bagi 2, 1, 18 ya. Itu. 18 kali 3, 54 ya. Nah, ini. 12 bagi 3, sorry, sorry. Ini min, min 2 kali 3 kan 6 ya. Nah, ini. Oke. Saat ini 54 kali 10 pangkat min 6
min 10 ya. Jadi ini sangat kecil sekali percepatannya ya. Nah, ini berarti kan 0,000054 min 10 ya. Ini hasilnya negatif. Ya, gitu. Nggak masalah percepatan negatif. Karena apa? Karena percepatan itu adalah besaran vektor ya. Nah, gitu tak ya. Oke, nanti silakan pelajari lagi ya. Yang ini, yang nomor 3 ya. Gitu. Oh ya, kita sisa 4 pertemuan ya. Kalau kita lanjutin besok gimana? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sekalian. Boleh Kak, tapi kayaknya nanti untuk jamnya nanti coba aku tentuin ya, Iya, soalnya hmm. di luar Kak. Iya, tentukan aja ya. Aku ikut aja kok, nggak masalah. Gitu. Aku menyesuaikan aja. Kalau bisa pagi, lebih baik sih. Tapi kalaupun mau malam atau sore, tapi tolong kabarin dulu ya. Nah, gitu. Oke Kak. Oke, ya udah ya. Selamat belajar ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya nanti. Oke, apa sih?